Selamat siang pemirsa JTV, apa kabar Anda di rumah dan dimanapun Anda berada. Kali ini saya kembali lagi untuk menemani Anda dalam program Solusi Sehat, solusi kesehatan untuk Anda. Nah, cuma di program Solusi Sehat ini pemirsa Anda bisa mendapatkan informasi seputar kesehatan dan juga pastinya tips-tips bagaimana sih untuk bisa mencegah dan juga bisa mengobati mungkin penyakit yang sedang Anda derita. Nah, untuk siang ini pemirsa kita akan membahas tentang habis lebaran, wasir kumat. Wah, enggak banget nih ya. Ini mungkin bisa menjadikan menjadi solusi untuk Anda yang sekarang mungkin sedang menderita yang namanya wasir atau mungkin sedang menderita atau mengalami gejala-gejala ke arah wasir. Nah, di sebelah saya sudah ada narasumber saya yang sangat luar biasa sekali. Ada teman-teman dari PT Marion Sam, ada dokter cantik kita, ada dokter Sofia Jelita. Sofira? Iya. Sofira atau Sofia? Sofira Jelita. Selamat siang, Dok. Iya, selamat siang. Ada juga Mbak Eti, apoteker dan juga produk konsulen kita untuk siang ini. Halo, apa kabar Mbak Eti? Selamat siang. Dan juga ada Mbak Wiwin, sales supervisor area Surabaya untuk siang ini. Selamat siang Mbak Wiwin. Siang Mbak Ivana. Oke. Nah, untuk Anda pemirsa nanti yang mungkin ingin bertanya secara langsung bisa menghubungi kami di 031 825 110 dan di 825 170. Mungkin sekarang ini sudah merasakan gejala-gejala ke arah wasir. Biasanya nih pemirsa banyak orang yang merasa malu untuk bisa datang ke dokter. Nah, sekarang tidak perlu malu karena cukup telepon saja kita nanti bisa bantu untuk memberikan jawaban. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam lagi wasir itu bagaimana pencegahannya atau mungkin bagaimana untuk pengobatannya, yang pasti sudah ada Anoral Anik di sini yang sudah siap membantu untuk Anda. Sebelumnya pemirsa kita harus tahu terlebih dahulu apa sih wasir itu, bagaimana sih? Nah, sekarang dokter Sofi akan menjelaskan. Silakan, Dok. Jadi mungkin banyak yang nggak tahu ya wasir itu apa. Sebenarnya wasir itu hemoroid, ya kan? Atau wasir atau ambeien itu sama aja, namanya aja yang beda-beda. Cuma kadang-kadang orang nggak paham gitu kan. Jadi sebenarnya wasir ini adalah pembengkakan dan peradangan, ya kan? Pada pembuluh darah di sekitar anus dan rektum bawah gitu. Jadi pemirsa mungkin yang belakangan ini lebih mengenal dengan kata wasir atau ambeien atau dan lain sebagainya itu sebenarnya sama ya, Dok ya? Jadi kalau kita ini kan biasanya gejala awalnya nih, biasanya ada kita tuh buang air besar keras. Kenapa? Kita kurang serat gitu kan, kurang buah-buahan, kurang makan sayur-sayuran, kurang banyak minum air putih, banyakan duduk nih, kayak Mbak banyakan duduk ya. Jadi kalau misalnya pertama itu adanya benjolan. Kenapa? Biasanya orang-orang yang gemuk atau orang yang hamil atau yang melahirkan ini kan ada faktor resiko untuk menjadi faktor risiko untuk hemoroid. Tapi yang paling pertama kita jarang makan sayur, makan buah-buahan. Wah, itu dia, karena kita terlalu sibuk bekerja gitu. Makan yang instan aja, gitu kan, mie instan ya kan, nugget gitu. Jadi kita udah kenyang males makan sayur atau emang nggak suka. Biasanya kalau dari keluarga ini memang ada yang keturunan ini genetik. Kalau misalnya orang tua, misalnya papa kita, mama kita itu menderita hemoroid, diturunkan secara genetik juga, kita juga bisa menderita hemoroid. Tapi bisa juga enggak, kalau kita memang konsumsi buah-buahan sayurannya tiap hari gitu, cukup minum air putih. Tapi kenapa? Karena kita tuh mengadopsi, anak itu meniru apa yang dilakukan orang tua. Misalnya orang tua nggak suka sayuran, jadi kita juga jadi benci kan. Atau orang tua juga terlalu sibuk, jadi nggak menyertakan masakan itu dengan sayur-sayuran, buah-buahan. Jadi kalau kita kurang serat nih, kita buang air besarnya keras. Mungkin hari pertama, bagusnya kita kan tiap hari buang air besar. Iya, idealnya tiap hari ya, Dok, ya? Tapi kalau udah 3 hari, nggak apa-apa gitu. Lama-lama nanti besok-besok buang air besarnya 4 hari sekali, 5 hari sekali. Malah jadi keras. Kenapa? Kalau feses kita itu lama di usus, ya kan? Usus itu sifatnya menyerap cairan. Jadi makin lama makin keras. Kalau konsistensi lunak nih, kan dia lembut, ya kan, bulat. Tapi kalau misalnya keras ini runcing-runcing. Jadi kalau kita buang air besar ini kan biasanya kurang serat, kurang buah. Jadi kurang ada rasa sakit perut nih, itu kan, konstipasinya bermasalah juga dia kan. Akhirnya makanlah yang serat, yang instan, ya kan, atau pencahar. Itu kan habisnya kalau misalnya obat pencahar ini bagusnya buat orang lanjut usia nih. Tapi sekali aja itu. Tapi bukan untuk tiap hari, apalagi kita masih muda. Itu kan bisa membunuh flora normal. Akibatnya kenapa? Flora normal ini adalah kuman yang baik, ya kan. Itu bisa untuk membunuh
Jadi pembusukan tuh cepat. Tapi kalau kita konsumsi kayak misalnya obat pencahar, itu kan membunuh kuman-kuman yang baik, ya kan? Jadi pembusukan lama, makin keras lah, makin lama di usus, ya mulai keras lagi, ya kan? Dan nggak boleh yang namanya ngedan. Nah, kalau ngedan ini kan cenderung kita ada penekanan nih, ya kan? Tekanan intraabdomen. Nggak mau keluar, mungkin seperti itu. Tapi kalau kita makan buah-buahan, sayuran, kita nggak perlu ngedan. Tapi posisi yang paling benar nih, kita pakai dingklik. Jadi memudahkan mobilitas si feses tersebut untuk meluncur keluar gitu tanpa perlu mengedan. Tapi kalau misalnya kita nggak makan buah-buahan atau sayuran, tetap juga kan keras gitu. Jadi kita itu pertama tuh gejalanya nih, dia susah buang air besar, ya kan? Terus kalau buang air besar nggak semuanya keluar, nggak tuntas. Jadi ngerasa kayaknya masih ada lagi gitu, ya kan? Karena kurang serat sebenarnya. Jadi karena fesesnya keras, jadi ngedan. Pertama nih gejalanya nih, kan ada derajatnya juga, ya kan? Ada stadiumnya. Iya gitu, bener, ya? Mbak tahu ya. Kalau misalnya udah keras nih, pertama kan tadi melukai dinding-dinding, ya kan? Keras itu kan ada. Kalau kita ngedan kan ada goresan nih, jadi terlukai, jadi kan keluar darah, belum ada benjolan, besok kayak gitu lagi, nggak mau makan buah, nggak mau makan sayur, ya berulang lagi kayak tobat kumat gitu, ya kan, besok gitu lagi, tobat saya nggak mau lagi gitu kan, misalnya udah fesesnya keras, tiba-tiba nggak mau makan sayur lagi, ya kan, mulai muncul nih ngedan lagi, buang air besarnya. Terus benjolannya yang kedua nih, ada grade 1 belum ada benjolan. Belum ada benjolan, oke. Iya. Kalau grade 2 jadi masih merasa masih aman nih, belum ada benjolan. Iya, makanya ini kalau masih awal-awal biasanya ada pendarahan, menetes, ya kan. Karena tadi ada perlukaan. Ini kan sekitarnya banyak pembuluh darah nih. Kita nekan, akhirnya terjadi pembesaran, ya kan, pembengkakan, meradang pembuluh darahnya, pembuluh darah venanya. Akhirnya apa yang terjadi? Benjolan itu turut keluar pada saat kita membuang feses, dia juga nongol nih. Gitu di luar anus. Nah, ini kan hemoroidnya ada dua, ada yang interna, ada yang eksterna. Yang saya cerita ini interna dulu. Nah, kalau misalnya tadi derajat 2 udah ya. Nah, kalau derajat 2 ini kan kalau udah buang air besar, yang pertama tadi kan kita lihat ada darah gitu, jangan langsung di flushing. Kalau di flushing kan kita nggak lihat ada darah apa enggak gitu kan. Jadi harus kita evaluasi mau nggak mau. Iya, ya. benar. Kalau yang derajat kedua ini ada benjolan tadi, taunya ada benjolan, pas lagi kita udah bersihin pakai air, wah ada benjolan tapi masuk lagi, ya kan? Masih bisa masuk lagi. Masuk otomatis, ya kan? Kalau udah derajat 3 nih, masih juga perilakunya nggak mau makan buah sayur. Mulai dia ada benjolan keluar gitu. Benjolannya keluar ini, tapi pas lagi kita bersihkan, kita harus dorong dengan jari untuk masuk gitu. Nah, derajat yang keempat ini, udah ada benjolan kejepit tadi tuh. Kejepit. Kan dia makin besar, bukan cuma satu loh, ini kayak anggur gitu, ada lagi di dalamnya, udah ngeri ya? Makin sempit, akhirnya kalau udah sempit banyak benjolan di dalamnya karena tadi pembuluh darah itu tadi kan, akhirnya kita harus kayak mengedan, maksa. Semakin sulit lagi untuk kita sempit bisa buang jadi, air besar, karena fesesnya misalnya segini, lubangnya sedikit, ada benjolan di ujung, terhalang bener, jadi akhirnya apa kayak lingkaran setan gitu lagi ngedan lagi, ya kan. Jadi sebenarnya nggak boleh mengedan ini gitu. Kalau udah ada kejepit gitu kan, akhirnya apa yang terjadi, kita pun duduk susah, mau olahraga, mau jalan, mau aktivitas, mau kerja juga. Nah, biasanya kalau udah ada iritasi ini ada gatal juga nih gitu. Ada gatal, nyeri, itu justru ya kan? ketika benjolannya sudah keluar ya. Kan tadi ada infeksi, kalau ada perlukaan biasanya ada kuman. Nah, fesesnya kan kotor ya. Betul. Ada kuman, jadi gatal. Terus ada perlukaan, ada iritasi juga gitu. Udah ada benjolan, waduh. Ngeri ya. Pokoknya nggak nyaman banget. Pokoknya kalau duduk ini kesanan ke kiri, mungkin ada teman kita di kantor gini, kenapa sih nggak apa-apa gitu kan. Kalau ambeien ini sebenarnya nggak mematikan, tapi sebenarnya memalukan gitu ya kan. Itu dia. Banyak loh teman-teman kita yang memang ambeien tapi nggak pernah mau bilang ya. Ini memalukan buat kalau dia. memang mungkin dirasa sudah agak parah baru
mereka baru datang ke dokter. Kalau grade 1 sama 2, segeralah kalau udah ada pendarahan itu berobat ke dokter. Kenapa? Kalau dibiarkan kita juga kurang tahu, kurang edukasi, kurang informasi dari dokter. Besok kayak gitu lagi, kurang makan serat. Nah bahaya nih. Grade 1, grade 2 masih bisa dikecilin dengan obat-obatan, anti nyeri juga. Nah kalau udah grade 3 sama 4 tadi, yang udah benjolan ini harus dioperasi. Kan banyak tuh di jalan-jalan tuh. Bisa mengatasi wasir dalam 10 menit, 30 menit. Yang ngerjain siapa gitu kan, mereka nggak ngerti gimana sterilisasinya, prosedur SOP-nya. Yang bisa ngerjain cuma dokter bedah gitu kan. Kalau misalnya terjadi infeksi, alat-alatnya nggak bersih, nggak steril, terus tindakannya nggak ngerti, itu pembuluh darah loh. Kalau ada perlukaan, masuk kuman, infeksi, lama-lama kan ada faktor resikonya jadi kena sepsis, bisa menimbulkan kematian. Ini pembuluh darah gitu, benjolan ini. Jadi dok, bukan daging gitu. Bukan daging ya. Jadi dok, kalau mungkin bisa saya garis bawahi sebenarnya apa namanya gejala awal yang paling bisa kita kenali itu adalah kalau kita sudah mulai adanya gejala susah buang air besar gitu. Minimal maksimal 3 hari kadang-kadang kita sudah harus curiga begitu ya dok ya. Dulu kan orang ada di toilet tuh sukanya baca komik, baca koran. Sekarang main pet online dong. Online, sosial media, Facebook ya kan. Jangan lama-lama gitu ya kan. Kenapa? Karena kalau lama-lama kan ada tekanan intraabdomen, ya kan. Tadi benjolan yang udah di dalam kita tekan gini makin keluar gitu, makin besar gitu. Sering-sering aja duduk sih di toilet, lama-lama makin gede gitu kan. Jangan ini nih pemirsa nih harus kalau gemuk nih, apalagi gemuk ya. Gemuk juga kan ada tekanan intraabdomen juga. Jadi dia ada faktor resiko juga kena wasir, kayak ibu hamil, ada tekanan berat janin gitu kan. Gitu. Apalagi kalau lagi melahirkan nih, pengedan disuruh dokternya kan. Nah itu juga bisa timbul wasir, tapi tenang aja, masih bisa dikecilin gitu. Sebelumnya grade 3 sama 4 nih harus dioperasi gitu. Betul. Masih ada jalan yang pasti di sini juga masih ada Anoral Andek yang sudah siap untuk membantu Anda. Jadi mungkin pemirsa yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Sofira tadi ya, mungkin gejala-gejala awalnya ada susah buang air besar, yaitu bisa segera diatasi dengan makan yang berserat ya. Iya, berserat justru lebih murah ya. Betul. Beli sayur-sayuran, buahan, ketimbang operasinya mahal ya, banget kan? gitu. Jadi itu ini apa bisa dibilang adalah langkah awal yang paling sehat, pencegahan lebih bagus, betul sekali. Pengobatan. Tapi dok, ini pastinya pemirsa juga sudah ada yang terlanjur terkena wasir, pastinya sudah mulai resah. Aduh, seperti apa ya? Mungkin ada nggak sih jalan selain operasi, atau mungkin ada nggak sih jalan yang selain saya harus mengkonsumsi banyak sekali obat? Nah ini mungkin nanti Mbak Eti akan menjelaskan ya. Kita perkenalan dulu sebenarnya apa sih anoral itu, nanti kita bahas lagi ya dok mungkin tentang bagaimana penyakit wasir yang lainnya. Tapi Mbak Eti mungkin bisa menjelaskan terlebih dahulu bagaimana sih? Bisa. Jadi sebetulnya seperti yang dokter sampaikan ya, wasir, ambeien, dan susah BAB itu berkaitan banget ya. Satu paket. Oke. Jadi satu paket sebenarnya. Kadang-kadang kebanyakan orang menyembunyikan ini karena ambeien ini merupakan penyakit yang memalukan gitu loh. Karena itu adanya di kutub utara ya. Selatan ya, Mbak. Di kutub selatan ya. Jadi pengobatannya pun tidak bisa kita lakukan sembarangan. Ada SOP-nya. Dan sebetulnya dari zaman dahulu kala itu wasir ini memang sudah ada. Ambeien ini memang sudah ada, dan konsep pengobatannya itu juga dibagi dua, Mbak. Jadi konsep pengobatannya itu ada ala barat dan ala timur. Kemudian ala barat ini biasanya kita dengan menggunakan obat pencahar. Sudah banyak sekali beredar di pasaran obat-obat pencahar ya, yang mungkin gampang sekali dibeli. Kemudian yang kedua adalah dengan menggunakan obat anti nyeri dan juga oles minyak ya. Nah kemudian konsep pengobatan ala timur, dan biasanya konsep pengobatan ala timur ini yaitu dengan menggunakan daun cocor bebek, daun ungu, kemudian juga daun-daunan yang bersifat alami, dan ini sebetulnya sudah banyak sekali digunakan juga, dan sediaannya juga sudah banyak sekali di pasaran. Cuman kelemahannya adalah konsep pengobatan ala ketimuran ini hanya melancarkan bagaimana pencernaannya, tapi tidak menghentikan pendarahannya. Karena sebetulnya ambeien ini juga dapat menimbulkan penyakit lain seperti anemia, karena setiap kali buang BAB mengeluarkan darah gitu. Kadang darahnya itu sampai mengocor gitu loh. Ini juga salah satu hal yang memang harus diatasi gitu loh.
Nah kemudian setelah itu barulah kita harus mengetahui bagaimana sih SOP pengobatan daripada wasir atau ambeien ini. Yang betul tuh seperti apa gitu loh. Gimana? Iya, Gimana? jadi yang betul itu sebenarnya ada dua, Mbak. Jadi ada secara farmakologi dan secara non farmakologi. Nah, secara farmakologinya itu dengan tidak non farmakologinya ya, dengan tidak menggunakan obat, tetapi kita melakukan kerjasama dengan pasien. Misalkan seperti yang dokter sampaikan, penyebab dari wasir atau ambeien itu adalah kurangnya makanan berserat. Nah, itu Ya kan? harus lebih Ya, disiplin kita lagi. harus lebih disiplin lagi ya untuk mengkonsumsi makanan yang berserat. Kemudian kurangnya minum air putih. Ya. Nah, kita harus memperbaiki pola hidup kita menjadi lebih sehat. Junk food dihindari ya. Nah, kemudian selain itu untuk pria-pria yang sering sekali melakukan olahraga berat ya, seperti angkat beban, itu juga salah satu penyebab ambeien karena terjadinya penekanan pada rongga perut. Nah itulah akhirnya, terus kemudian selain itu juga salah posisi misalnya ya Mbak ya. Salah posisi apa ini? Salah Nanti kita posisi bahas saat aja nanti ya. salah posisi saat angkat beban dan itu salah satu penyebabnya juga. Nah oleh karena itu kemudian juga ada pengobatan secara farmakologi. Nah, pengobatan secara farmakologinya ini yang pertama adalah kita harus memperbaiki konstipasi ususnya yang memang sudah melemah diakibatkan oleh kurangnya makanan tinggi serat. Nah, ya. Kemudian yang kedua adalah menghentikan pendarahannya. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperbaiki atau mengecilkan tonjolannya. Oke, Mbak Eti nanti kita lanjut lagi ya, karena terpaksa kita harus break dulu. Tapi yang masih pemirsa, nanti Mbak Eti akan menjelaskan lebih dalam lagi bagaimana sih kelebihan dan juga kehebatan dari Anoralandik ini. Kita break sejenak, setelah jeda yang satu ini kita kembali dalam Solusi Sehat. Saksikan kemeriahan Kampung Guyup Rukun Merdeka. Ada senam massal, jalan sehat, lomba masak, dan acara menarik lainnya. Kampung Guyup Rukun Merdeka hanya di JTV. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi Isi 2. Tepat pada tengah malam seperti ini, apabila Anda menyaksikan JTV, berarti Anda sedang menyaksikan program terjurit malam. Tak perlu takut di sini bila ini ada keluar sebuah misteri, pada Bang. malam hari, Misterinya di sini dulu, badannya masih apalagi lengkap. dengan Terus kedua saya orang ini. menetralisir terlebih dahulu. Astagfirullah. Ada baiknya kalau memang lapar, makanlah sambil menyelam minum air. Jurit malam. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Bapak satu anak nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bakar diri. Diduga korban sengaja membakar diri karena terhimpit masalah ekonomi. DPD Partai Demokrat akhirnya memutuskan mengusung rasio Dimam Abror untuk maju di Pilwali Surabaya. Korps Marinir TNI AL dan Marinir Amerika ini bergabung mengikuti lomba panjat pinang. Inilah acara dangdut paling fenomenal di abad ini. Nikmati gimana merdunya lantunan musik dangdut dari penyanyi dan orkes favorit Anda. Stasiun Dangdut hanya di JTV. Masih dalam program Solusi Sehat, Solusi Kesehatan untuk Anda. Sekali lagi saya mengingatkan di segmen berikutnya, pemirsa bisa menghubungi kami untuk bisa menyampaikan keluhannya. Mungkin pertanyaannya seputar wasir ya, bisa di 031 825 110 dan di 825 170. Habis lebaran wasir kumat, wah jangan deh pemirsa ya. Tapi kalau sudah terlanjur kumat masih ada Anoralandik. Bagaimana kelebihannya? Tadi Mbak Eti akan menjelaskan lagi. Silakan Mbak Eti. Ya.
Saya melanjutkan yang tadi Mbak ya. Jadi SOP-nya tadi ya. SOP-nya itu kalau secara farmakologi itu pertama memperbaiki konstipasi usus yang memang sudah melemah akibat kurangnya makanan serat. Kemudian yang kedua menghentikan pendarahannya yang diakibatkan oleh dokter bilang tadi ya, adanya gesekan antara feses dan dinding daripada lubang anus, dan itu menyebabkan pecahnya pembuluh darah. Nah, kemudian yang ketiga adalah memperbaiki bantalan hemoroid, dan kemudian juga mengecilkan tonjolan yang diakibatkan oleh ambeien tadi dari luar dan dari dalam, Mbak. Nah, kemudian disinilah kami membawa solusi begitu ya. Jadi kami dari PT Marion Sam mengimpor suatu produk yang kami beri nama Anoral Anlik. Nah, Anoral Anlik ini adalah satu paket pengobatan ambeien untuk pengobatan ambeien dari luar dan dari dalam. Yang cara pengobatannya sudah sesuai dengan SOP daripada pengobatan ambeien. Jadi pemirsa di rumah, di dalam Anoral Anlik ini ada 2 kemasan, ada dua paket ya, dibanded dalam satu paket, yaitu untuk pengobatan ambeien dari luar dan dari dalam. Untuk pengobatan ambeien dari luarnya sendiri, di sini kan ada Anoral Anlik atau Anoral liquidnya atau Anoral minyaknya. Bila dibuka seperti ini, ya bentuknya seperti ini, dan ini bentuknya minyak atau cairan yang di dalamnya itu mengandung peppermint oil, di mana peppermint oil ini akan memberikan rasa sensasi yang lebih semriwing, serang-serang. Jadi saat BAB pemirsa di rumah tidak perlu takut untuk BAB karena akan merelaksasi otot anus juga. Kandungan peppermint oilnya ini, kemudian juga ada triti oilnya di mana berfungsi sebagai antiseptik, sehingga biasanya kalau sudah menderita penyakit ambeien sering merasa gatal ya, lubang anusnya jadi geremet-geremet gitu. Apabila pengen digaruk, nanti kan akibatnya kalau digaruk terus bisa infeksi gitu kan. Nah, kemudian juga di dalam Anoral liquid ini juga mengandung wheat hazel oil dan calendula oil yang berfungsi untuk mengempeskan atau mengecilkan tonjolannya dari luar. Sepertinya sudah ada yang bergabung, penelpon ya. Boleh kita terima dulu ya. Iya. Halo, selamat siang, Solusi Sehat. Halo, selamat siang. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dari Alioga di Ngawi. Di Ngawi, Bapak siapa maaf? Halo. Halo. Iya, dengan Bapak siapa maaf? Halo. Ali Yoga. Iya. Baik Pak. Halo. Ya, silakan Pak. Silakan Pak. Ali Yoga di Ngawi. Iya, silakan Pak. Silakan. Ada keluhan apa Pak? Silakan. Keluhannya apa? Halo Pak. Iya, keluhannya atau pertanyaannya apa Pak? Iya. Halo. Ya, halo Dek. Ya. Ini apa namanya tuh? Halo. Iya, halo. Iya, silakan Pak. Keluhannya apa, Pak? Mau tanya tentang Iya Pak. Silakan Pak. begini loh Pak. Iya. Mau tanya tentang kesehatan. Iya, Iya, silakan Pak. Iya, silakan Pak. Saya tuh lama nggak punya anak, bikin punya anak, gimana caranya, obatnya apa gitu loh Pak. Oh, sepertinya Usianya berapa? Mungkin Pak, ini kita lagi membahas tentang wasir. Jadi iya. mungkin Bapak Putus punya ya? keluhan. Halo Pak. Baru 45. 45, tapi udah nikahnya. Udah 45. Iya, tapi belum punya anak pertama, belum punya anak sekalipun ya Pak? Dok, sepertinya kalau untuk pertanyaan ini kita harus. Udah punya anak, tapi cuma satu, ingin nambah lagi gitu loh. Iya, nanti dicek Oke. Pak. Nanti coba deh. Nanti mungkin bisa SMS ke line ini aja ya. Baik, terima kasih ya Pak ya. Terima kasih Pak. Nanti kami akan jawab. Iya, baik, terima kasih. Ini mungkin saya harus ingatkan kembali untuk Anda pemirsa. Jadi karena kita siang ini mau bahas tentang wasir dan gejala ataupun pengobatannya. Jadi mungkin pemirsa yang mempunyai keluhan seputar wasir, jadi kita bisa bantunya untuk yang semacam itu ya. Jadi untuk Anda pemirsa yang sekali lagi saya ingatkan untuk yang mengalami gejala ataupun sudah terlanjur
terlanjur terkena wasir, nanti kita bisa terima teleponnya di 031-825-110 dan di 825-170. Kembali kita akan membahas tentang bagaimana kehebatan anoral dan anlik karena pengobatannya secara luar dan dalam. Luar biasa. Kalau mungkin pemirsa biasanya mendapatkan pengobatan secara dari dalam diminum itu sudah biasa, tapi ini ada pengobatan dari luar juga ya Mbak Eti ya? Iya, Silakan Mbak Eti bisa dilanjut jadi lagi. anoral anlik ini adalah untuk pengobatan luarnya, di mana anoral anlik ini tadi mengandung peppermint oil, kemudian juga triti oil with hazel oil dan calendula oil. Nah, Karetino oil ini berfungsi untuk melembutkan daripada kulit bagian anus, karena biasanya apabila kotoran BAB-nya itu keras, besar, itu akan membuat kulit sekitar itu jadi retak. Terpaksa Iya, begitu kan, dipaksa untuk terbuka, jadi itu akan menjadi retak. Oleh karena itu di sini ada paket pengobatan dari luarnya. Jadi pengobatannya tidak hanya dari dalam saja, tapi dari luar juga. Nah, sedangkan penggunaannya ya, cara penggunaan anoral liquid ini itu dioles 2-3 kali oles di bibir anus searah jarum jam, kemudian agak dimasukkan ke dalam gitu. Iya, digunakan saat mau BAB atau setelah BAB. Setelah ataupun sebelum. Iya, Jadi dalam sebelum satu ataupun hari setelah. begitu Iya, bisa dipakai berapa kali Iya, Mbak Eti? bisa sampai 2-3 kali bisa. Iya. Nah, kemudian untuk pengobatan dari dalamnya, di sini kan tadi kan di-banded satu paket ya. Apabila dibuka ada paket, ada pengobatan, ada kapsulnya, kemasan kapsul. Di sini untuk pengobat kapsul ini adalah untuk pengobatan dari dalamnya. Di mana kapsul anoral ini mengandung Matricaria resuscita dan Rhamnus fursiana yang dapat memperbaiki konstipasi usus yang tadi memang sudah melemah. Jadi yang tadinya BAB-nya cuma satu kali dalam seminggu gitu ya. Kan ada yang banyak bisa ditimbun, bisa ditimbun selama 1 minggu ya kan. Dengan mengkonsumsi anoral kapsul ini, BAB-nya insya Allah akan menjadi lancar begitu. Nah, kemudian di dalam anoral kapsul ini juga mengandung Aesculus hypocastanum, di mana akan menghentikan daripada pendarahan yang diakibatkan oleh pecahnya pembuluh darah di anus tadi. Jadi tidak hanya dilancarkan BAB-nya Mbak, tapi dihentikan juga pendarahannya. Nah, kemudian selain itu juga mengandung biliberi dan Rucus aqualetus yang berfungsi untuk mengecilkan tonjolan dari dalamnya. Jadi seperti dokter sampaikan tadi, apabila tonjolan itu udah seperti anggur, semakin penuh, lubang anus kita semakin kecil, semakin sempit. Kemudian saat BAB semakin keras, semakin susah dan semakin sakit gitu kan ya. Nah, setelah mengkonsumsi anoral kapsul ini, kempesannya, tonjolannya itu akan dikempeskan, akan diperkecil begitu dari dalam. Jadi pengempesan tonjolannya tidak hanya dari luar, tapi dari dalam juga. Begitu. Jadi sekarang pemirsa sudah cukup paham kan, untuk anoral anlik ini bisa Anda gunakan sebagai pengobatan luar dan juga dalam. Jadi yang mungkin sudah mulai ada perasaan gatal-gatal atau mungkin ada perasaan perih, sakit sekali, bisa dioleskan anlik tadi ya. Nah, kemudian tapi kalau untuk bentuk pencegahan Mbak Eti, kira-kira bisa nggak sih? Untuk pencegahan pun bisa, dapat mengkonsumsi anoral kapsul ini saja untuk pencegahan. Jadi ada 2 kemasan ya pemirsa di rumah seperti ini. Ini untuk pengobatan dari dalam saja. Jadi untuk yang baru hanya mengalami grade 1 yang seperti tadi dokter sampaikan, BAB-nya baru susah tapi tonjolan belum ada ya. Tapi pendarahan sudah ada tapi tonjolan nggak ada gitu kan. Ini ambeien apa bukan ya? Kok saya BAB-nya susah, kemudian tonjolannya tapi nggak ada tonjolan, tapi kok setiap BAB keluar darah ya, apa panas dalam. Kadang kan orang berpikir begitu ya. Padahal itu adalah salah satu tanda Anda akan menderita penyakit ambeien. Gejala awal. Jadi bisa mengkonsumsi anoral kapsul ini saja, di mana anoral kapsul ini akan memperbaiki konstipasi usus tadi, kemudian menghentikan pendarahannya. Nah, kemudian apabila pemirsa di rumah sudah mengalami grade 2, grade 3, nah yang sudah ada tonjolan, udah berdarah, kemudian tonjolannya terjepit, nggak bisa masuk lagi. Nah, itu bisa mengkonsumsi dan menggunakan satu paket pengobatan dari luar dan dalam ini, yaitu anoral anlik, yaitu menggunakan anoral liquid dan juga anoral kapsulnya. Jadi lengkap. Nah, cara mengkonsumsinya saya lupa tadi belum bilang dosisnya. Dosis untuk anoral kapsul ini pemirsa di rumah bisa mengkonsumsi bila sudah ada tonjolan. Mengkonsumsi anoral kapsul ini 2 kali 2 kapsul 1 hari. 2 kapsul di pagi hari dan 2 kapsul di malam hari ya.
Kalau setelah makan. Nah, apabila hanya sembelit saja, seperti tadi sembelit, kemudian juga berdarah saja, jadi baru mengalami grade 1, pemirsa di rumah bisa menggunakan Anoral kapsul ini dengan dosis 2 kali 1 kapsul 1 hari di pagi ataupun di malam hari gitu. Iya. Nah, ini mungkin juga pemirsa penasaran sekali di mana sih bisa mendapatkan dan harganya berapa sih? Nanti Mbak Wiwin yang akan menjelaskan. Tapi saya juga punya pertanyaan lagi nih untuk dokter nih. Dok, kira-kira kalau mungkin sudah terlanjur terkena wasir, kira-kira ada nggak sih makanan-makanan yang harus dihindari oleh seorang penderita ini? Apa nih dok kira-kira? Kalau bisa jangan makan salak ya, makin keras nih. Iya dok ya? Iya, makan mie instan lagi nih, mie instan tuh kalau bisa dikurangin, kalau bisa dihindarin ya kan. Kita makan yang banyak serat nih. Kalau pagi-pagi kita bisa sertakan buah salad ya kan. Salad apa aja, tapi salad, ada pepayanya juga gitu. Pokoknya buah-buahannya mengandung cairan yang banyak, ada serat kayak mangga tuh, ya kan. Kayak pepaya, ya kan. Selanjutnya adalah kita juga bisa dikombin ya, makan sereal atau ya roti gandum. Kan ada seratnya. Bagus ya? Iya, benar. Terus makan sereal ya kan. Terus makan buah-buahan, sayuran. Jadi kita makan buah dan sayur dulu sebelum makan nasi nih. Jadi yang betul seperti itu ya. Iya, kalau orang kan biasanya penutup, tapi yang paling bagus gitu. Jadi kalau misalnya nanti pas lagi buang air besar, karena udah lunak nih ada buah sama sayur dulu. Jadi pas lagi mau BAB nggak keras gitu, benar. Kemudian kalau untuk makanan semacam yang pedas-pedas itu sebenarnya gimana nih dok? Boleh nggak sih? Sebenarnya ya, kalau udah ada apa tadi feses keras nih, ada perlukaan, kita makan cabai, mau makan cabai kan pedas di mulut, pedas juga pas lagi di luar ya kan. Kalau udah ada fesesnya keras nih, agak runcing-runcing gitu ya kan, pas lagi ada perlukaan nih, kita ngedan kan, ada perlukaan, ada luka kecil pun, ada kita makan konsumsi pedas, makin pedas rasanya pedas. Aduh nyeri, panas gitu, aduh tambah perih, itu sebenarnya. Jadi kalau bisa dihindari saja ya dok ya. Oke deh, jadi pemirsa bisa mulai sedini mungkin untuk bisa minum kopi. Kenapa? Kopi ini kan cenderung makin lama kita bisa ada resiko hipertensi. Tadi kan ceritanya pembuluh darah nih ya kan. Kalau pembuluh darah ini kan kita hipertensi, pembuluh darah ini kan jadi tekanan lebih kuat, ya kan? Tadi yang kita hindari adalah peradangan pembuluh darah dan pembekatannya. Jadi akan timbul wasir lagi. Jadi kecil 0,5, lama-lama jadi 0,7, makin gede gitu. Betul. Jadi sekarang ini pemirsa sudah bisa mulai melakukan yang namanya pencegahan dini ya. Bisa diatasi dengan mengkonsumsi makanan yang berserat, kemudian air putihnya juga harus cukup begitu kan. Dan ada Anoral juga yang sudah siap untuk mencegah begitu ya dengan dosis yang lebih rendah dibandingkan untuk Anda yang sudah terlanjur terkena. Sekarang untuk Anda yang mungkin sudah terlanjur terkena dan membutuhkan sekali Anoral Anda ini, di mana Anda bisa mendapatkan? Mbak Wiwin yang akan menjelaskan. Ini Anoral ini kita ada 2 sediaan ya Mbak Ivana ya. Untuk yang Anoral kapsul ini kami pasarkan dengan harga 135.000, isi 30 kapsul. Kalau untuk yang Anlik ini sediaan lengkap ya, paket lengkap. Paket lengkap. Ini harganya 170.000. Ini sudah sangat mudah didapat ya Mbak Ivana ya. Di seluruh apotek Kimia Farma, apotek K24 sudah tersedia semua. Terus di daerah Jagalan, mungkin ada yang berada di Jagalan, ada di toko obat Ban Sengtong, Ban Citong, toko obat Cina, toko obat Surabaya juga ada, toko obat Saudara juga ada. Terus untuk yang di Sidoarjo mungkin. Di wilayah Sidoarjo, baik. Di wilayah Sidoarjo tuh ada di Apotek 7, Apotek Sidoarjo, Apotek Pangestu, Apotek Gama, Apotek K24 Pahlawan, K24 Jati juga ada. Untuk di Mojokerto juga ada, di Apotek Jodoh Jombang, Apotek Merdeka, Apotek Betania juga udah ada. Terus untuk di Nganjuk ada di Apotek Putra Panggung. Untuk di Bangkalan ada di Apotek K24 Bangkalan, atau ada di Apotek Indah Farma juga. Terus di Pamekasan juga ada Apotek Farmasi, Apotek Mandiri, di Kimia Farma Pamekasan juga ada. Untuk di wilayah Gresik mungkin ya Mbak. Baik. Di Gresik itu ada di Apotek Mida Farma, Birawa Anoraga, K24 GKB, K24 Pangsut juga ada. Terus mungkin untuk Anda pemirsa di rumah mungkin ada kesibukan, tidak sempat untuk mencari. Ini ada layanan antar Mbak Ivana. Ada layanan antar juga ya Mbak Win. Iya, di toko obat. Silahkan telepon atau SMS ke toko obat Saudara dengan nomor
0813 57 89 86 86. Oke. Kalau untuk mendapatkan mungkin mau mencari di mana lagi itu bisa menghubungi ke kita ke nomor 085 330 22 1177 atau ke layanan konsultasi PT Marion Sam tapi untuk SMS only di 08777 ya 100 107. Oke, jadi untuk Anda pemirsa bisa dibilang untuk bisa mendapatkan produknya Marion Sam atau sangat mudah. Anoral Anlik ini sangat mudah sekali karena sudah hampir di setiap apotik terdekat di rumah Anda sudah disediakan dengan harga yang terjangkau. Nah, nanti kita masih akan memberikan kesempatan untuk Anda yang ingin menyampaikan pertanyaan dan juga keluh kesahnya. Tapi kita break sebentar ya, setelah jeda yang satu ini kita kembali lagi untuk Anda. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, ayo datang dan ikuti lomba-lomba di acara Kampung Guyup Rukun Merdeka. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi isi 2. Minyak kayu putih Caplang. Datang dan saksikan acara Dangdut Gate JTV dimeriahkan oleh artis top Jawa Timur. Hari Minggu tanggal 23 Agustus 2015 mulai pukul 12 siang. Bertempat di lapangan Desa Laban, Kecamatan Menganti, Gresik. Dangdut Gate. Gate penyanyinya, Gate dangdutnya. Baik, silakan pemirsa untuk Anda bisa menghubungi kami di line interaktif kami di 031 82510 dan di 82570. Ingat ya, seputar wasir dan pengobatan atau mungkin pencegahannya. Jangan yang aneh-aneh nih pertanyaannya ya. Tapi yang pasti nih pemirsa, untuk Anda yang sudah terlanjur terkena wasir, sudah ada Anoral Anlik tadi yang sudah dibantu jelaskan oleh Mbak Eti dan juga ada Dr. Sofira di sini. Jadi Anda tidak perlu khawatir lagi. Untuk di mana Anda bisa mendapatkan juga Mbak Wiwin tadi sudah menjelaskan, harganya juga cukup terjangkau. Sekarang tidak usah malu-malu, silakan Anda bisa menghubungi kami di 031 82510 dan di 82570. Untuk dosisnya mungkin tadi yang masih ketinggalan, Mbak Eti bisa dibantu jelaskan lagi. Jadi untuk pemirsa di rumah, karena Anoral ini adalah bukan obat. Ini bukan obat, ini adalah nutrisi alami sehingga pengobatannya tidak cespleng. Jadi minum satu terus BAB-nya langsung lancar, pendarahannya langsung berhenti. Itu tidak, karena ini adalah nutrisi alami membutuhkan waktu yaitu 1 sampai 3 bulan. Begitu. Kemudian Anoral ini juga bukanlah obat yang menimbulkan efek samping. Karena ini nutrisi jadi tidak ada efek samping dan kemudian juga tidak menimbulkan efek ketergantungan. Artinya dikonsumsi jadi dalam dikonsumsinya aman ya, Mbak Eti, aman. Ya? Oke, kembali ada penelpon Ada penelpon, kita angkat dulu. Selamat siang, Solusi Sehat. Halo. Iya, selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa? Bapak, iya di mana Pak? Jambi. Iya, di Jambi. Iya. Baik, silakan Pak. Ada pertanyaan apa ini Pak? Monggo. Iya, saya dengan ambeien. Iya. Bapak umur berapa? Umur 55. 55 tahun. Bapak menderita ambeien, apa udah ada tonjolan? Tidak. Iya. Kenapa Pak? Iya, sudah. Halo Pak, mungkin bisa agak dikeraskan volumenya ya. Iya. Keluhannya apa ini Bapak? Soalnya setiap habis BAB itu keluar benjolan. Ada benjolan. Iya. Bisa masuk lagi apa harus didorong pakai jari? Dibantu sama jari.
Oh, udah grade 3 ini. Oke, sudah berapa lama Pak kalau boleh tahu Pak mengalami yang seperti ini Pak? Sekitar 2 tahunan kan. 2 tahunan. 2 tahun. Mungkin Bapak sekarang sudah pernah pergi ke dokter atau sudah mengkonsumsi obat dari dokter? Dokter tuh, cuman kalau obat-obat herbal itu sering apa banyak saya coba. Termasuk ini anoran ini saya sudah pernah coba, cuman habis satu paket itu. Baru 1 paket ya? Pernah mencoba Iya, Anoral Andik? Kira-kira gimana? Apa bisa dilanjutkan terus? Oke, Iya, oke. Nanti Pak. kita bantu jawab Nanti ya Pak saya ya. bantu Pak ya. Ada keluhan Oke. lagi mungkin Pak atau sudah cukup? Saya cukup. Baik, terima kasih ya Pak ya. Jadi Bapak Ada kita lagi. terima telepon lagi. Selamat siang, Solusi Sehat. Halo. Halo, Halo. selamat siang. Halo, Solusi Sehat. Selamat siang Bapak. Dengan Bapak siapa Pak? Halo, Ya, halo. Ya, halo. Bapak siapa? selamat siang. Selamat Selamat siang, siang Pak. Iya. Bapak Sumidan. Iya, Bapak di mana Pak? Sumidan. Tumidan di mana Pak? Halo, Bapak dari mana? Tuban. Tuban. Baik. Tuban. Iya, iya. Ya, Pak, silakan Pak. Ada keluhan Keluhannya apa Pak? gitu, Pak? Dari Tuban. Ya, Iya, dari Tuban. Iya, keluhannya apa Pak? Silakan Pak, monggo. saya kan sudah menderita wasir stadium 4. Iya. Ada benjolannya? Sudah. Sudah ada Otomatis grade 4. masuk sendiri atau harus didorong sama jari? Didorong sama jari. Udah grade 3 juga ini. Iya. Tapi nggak kejepit ya? Enggak. Oh gitu. Sudah berapa lama Pak? Sudah berapa lama menderita Sudah berapa AB-nya ini, lama Pak? Bapak? Sudah 3 tahun. 3 Sudah tahun. 3 Bapak pernah tahunan. melakukan operasi? Saya sudah mengonsumsi obat itu dari klinik Bapak itu sudah 1 paket, enggak ada bedanya. Sudah 1 paket. Kalau untuk operasi sudah pernah melakukan tindakan operasi Pak? Belum? Oh belum ya, belum. Tapi masih mengkonsumsi obat dari dokter mungkin sekarang? Dokter itu saya enggak bisa bekerja, jadi saya berhenti dan saya coba untuk dari herbal. Oke. Jadi sekarang ini butuh masukan untuk bagaimana kalau mengkonsumsi Anoral Anlik begitu ya Pak ya? Iya. Iya, baik Pak, terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Nanti kita bantu jawab ya Pak ya. Itu satu paket berapa tuh untuk kan saya masih Nanti dijawab Pak ya. Nanti kita bantu jawab ya Pak ya. Ya, nanti kita jawab. Terima kasih Pak. Baik, mungkin selain Bapak yang ada di Tuban masih ada pemirsa yang lain yang ingin menghubungi kami. Jadi nanti kita bisa jawab sekalian begitu ya. Silakan pemirsa, Anda bisa menghubungi kami kembali yang tadi mungkin masih bertabrakan jadi agak susah untuk masuknya ya di 031-825-110 dan di 825-170. Atau dok kita bantu jawab untuk pertanyaan yang pertama tadi terlebih dahulu ya. Dari Jambi tadi. Ini ya. Usianya sudah 55 tahun, grade 3 sudah harus dibantu. Bagaimana ini dok? Sebenarnya kalau udah grade 3 ini harus dilakukan operasi. Grade 3 sama 4 operasi. Kalau 1-2 masih dengan obat-obatan. Kalau grade 3 sama 4-nya udah operasi, sebentar aja sih operasinya. Cuma setelah operasi kan tadi udah ada yang hilang nih, benjolannya beberapa dikurangin gitu ya. Tapi bisa balik lagi nih, karena apa? Masih pola hidup yang kayak kemarin. Jadi kurang dibutuhkan serat, kurang kerjasama buah-buahan, pastinya kurang ya. sayuran. Bener. Dan BAB-nya juga nggak boleh ngedan gitu. Biasanya harus maintenance ke dokter. Nanti kan dilihat ada perkembangannya setelah konsumsi obat-obatan ini, dan perilaku si pasien juga harus ada kerjasamanya nih gitu. Kurangin yang pedas-pedas tadi juga pertanyaannya nih dok, jadi Bapak yang ada di Jambi tadi ini kan sudah mengkonsumsi Anoral ini, jadi sudah menggunakan Anoral ini 1 paket. Jadi pertanyaannya masih perlu dilanjutkan lagi nggak sih begitu? Atau Mbak Yati yang bantu Jadi jawab ya? untuk Pak Yadi tadi ya, Pak Yadi itu sudah mengalami penyakit ambeien ini grade 2 ya? Grade 3 ya? Grade 3 ya dok ya? 3 ya? Penalpanya 3 semua. Jadi dan Pak Tumijan juga sekalian ya saya jawab di sini sama sudah menderita penyakit ambeien ini grade 3. Jadi sudah ada tonjolan, dibantu dengan tangan tonjolannya. Sudah dibantu dengan tangan. Nah, di sini Bapak bisa mengkonsumsi Anoral ini
satu paket pengobatan yaitu anoral anlik, yaitu satu paket pengobatan ambien dari luar dan dari dalam. Tapi perlu diketahui oleh Bapak harus melakukan pengobatan itu sesuai SOP, yaitu secara non farmakologi dan farmakologinya tadi. Jadi secara non farmakologinya itu Bapak pola hidupnya harus menjadi lebih sehat, mengkonsumsi makanan tinggi serat, rajin minum air putih ya. Nah, kemudian juga selain itu juga secara farmakologinya tadi yaitu Bapak bisa menggunakan anoral ini. Anoral anlik itu satu paket pengobatan dari luar dan dari dalam. Dari luarnya Bapak bisa menggunakan anoral liquid. Nah, kemudian dari dalamnya Bapak bisa menggunakan anoral kapsul. Kemudian dosisnya Bapak bisa menggunakan anoral kapsul ini yaitu 2 kali 2 kapsul satu hari. Karena Bapak sudah ada tonjolan, jadi 2 kali 2 kapsul satu hari. 2 kapsul di pagi hari dan 2 kapsul di malam hari setelah makan selama 1-3 bulan. Ingat Pak, jangan hentikan pengobatan saat Bapak sudah melihat adanya perbaikan sedikit, Bapak sudah hentikan. Karena ini bukan obat tapi ini nutrisi, karena ini akan memperkecil tonjolan dari luar dan dari dalam. Jadi membantu, karena memang biasanya kalau melakukan operasi yang dihilangkan itu hanyalah tonjolannya saja. Jadi digunting, di-cut itu hanya tonjolannya saja, tapi penyebabnya itu sendiri tidak diperbaiki. Masih ada akar daripada permasalahan ambien ini tidak diperbaiki, tapi dengan anoral ini akar permasalahannya akan diperbaiki karena konstipasi usus, penyebab daripada tekanan pada rongga perutnya itu akan diperbaiki. Kemudian pendarahannya akan dihentikan, kemudian juga tonjolannya akan dikecilkan dari luar dan dari dalam. Gitu. Jadi jangan terkecoh ya pemirsa. Betul. Ya, Jadi mungkin sudah dirasa jadi pemirsa di rumah apabila sudah mengkonsumsi obat pencahar, itu hentikan pengkonsumsian obat pencaharnya karena sebetulnya menggunakan obat pencahar itu juga tidak baik. Dokter mungkin lebih tahu gitu kan. Iya, jadi dengan mengkonsumsi anoral ini saja sudah cukup pengobatannya dari luar dan dari dalam. Untuk pemirsa yang mungkin sekarang ini Mbak Eti juga mengkonsumsi obat dari dokter, apakah aman juga untuk mengkonsumsi? Iya betul. Kemudian untuk boleh iya pemirsa di rumah misalnya sudah mengkonsumsi obat dari dokter, sudah melakukan pengobatan dari dokter, tidak masalah karena anoral anlik ini bersifat suportif, jadi mendukung pengobatan daripada dokter. Jadi hanya mengkonsumsinya saja, diberi jeda waktu 1 jam setelah mengkonsumsi obat dari dokter. Jadi pemirsa di rumah mengkonsumsi obat dari dokter, setelah 1 jam kemudian Bapak bisa mengkonsumsi anoral kapsul ini. Gitu. Kemudian selain itu juga anoral ini tidak menimbulkan efek ketergantungan apabila memang dirasa Bapak sudah mengalami perbaikan, tonjolannya sudah mengecil gitu kan ya. Jadi Bapak bisa mengecilkan dosisnya, menurunkan dosisnya dari 2 kali 2 kapsul menjadi 2 kali 1 kapsul atau bahkan menjadi 1 kali 1 kapsul saja untuk perawatan. Misalnya Mbak Ivana misalkan udah nggak sulit BAB, sudah teratur untuk perawatannya, untuk mengimbangi karena malas makan serat akhirnya kan ya. Karena pola hidup kita kadang mengatur waktunya agak susah. Saya juga kadang-kadang begitu sih. Jadi bisa mengkonsumsi anoral kapsul ini dengan dosis 1 kapsul saja 1 hari. Jadi untuk memang perawatan. tidak harus menunggu sakit ya pemirsa untuk Anda bisa mengkonsumsi anoral ini. Ya untuk Anda yang nanti mungkin masih mempunyai pertanyaan dan keluh kesah seputar wasir, kita masih tunggu di segmen berikutnya. Setelah jeda yang satu ini kita kembali dalam Solusi Sehat Siang. Itu kembung. Itu kembung. Dimanapun kembungnya, bantu redakan dengan Gazero. Gazero, kembung reda. Gazero, kembung reda. Dalam rangka memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-70, ayo datang dan ikuti lomba-lomba di acara Kampung Guyup Rukun Merdeka. Acara ini dipersembahkan oleh Sarimi Isi 2, Minyak Kayu Putih Caplang. Punya akun Facebook? Punya akun Twitter? Ayo follow media sosial JTV. Dapatkan info menarik mengenai program dan artis idola Anda.
pemirsa, silakan untuk Anda yang mungkin ingin menyampaikan pertanyaan dan juga keluh kesahnya seputar Wasir, Anda bisa menghubungi kami di 031-82-510 dan di 82-570. Untuk Anda yang tadi juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaannya, sudah terjawab sama dokter dan juga Mbak Eti. Tapi ada yang masih ketinggalan nih, harganya berapa sih? Pastinya penasaran ya kan? Berapa nih Mbak Eti? Ya, harganya untuk satu paket pengobatan ambeien dari luar dan dari dalam ini dengan harga 170.000 saja. Sepaket ya? Iya, satu paket. Jadi di dalamnya itu, di dalam ini, di dalam satu paket ini di banded ada kapsul dan liquid, anoral kapsul dan anoral unlick begini ya. Jadi untuk pengobatan dari luar dan dari dalam dengan harga 170.000. Dan untuk mempermudah pemirsa di rumah, sebetulnya untuk yang mengalami penyakit ambeien hanya baru grade 1, di sini kami menyediakan untuk pengobatan ambeien hanya dari dalam saja. Begitu dengan harga 135.000, bisa didapatkan di apotik yang sudah tersebar di seluruh Indonesia sebetulnya. Yang pasti sudah cukup mudah. Untuk Pak Yadi saja yang tadi sudah ada di Jambi, Pak Yadi bisa mendapatkannya di apotik K24 dan Kimia Farma yang sudah ada di Jambi. Sebentar, kita terima telepon dulu. Lagi sepertinya. Halo, selamat siang, Solusi Sehat. Halo. Halo, selamat siang Ibu. Iya, dengan Ibu siapa, di mana? Ya. Dengan Putri di Malang. Dengan Mbak Putri ya? Iya. Oke, di Malang. Baik, silakan pertanyaannya apa ini Mbak? Pertanyaan yang pertama itu, obat itu apa boleh untuk ibu menyusui? Apa boleh untuk apa, maaf? Ibu menyusui. Ibu menyusui? Iya, ibu menyusui. Baik, ya. Terus yang kedua, kalau kan setelah pakai obat itu terapinya tadi kan katanya sudah mengkerut ya benjolannya itu sudah mengkerut. Nah, hasil kerutannya yang terakhir itu apa suatu waktu bisa terisi lagi atau kerutannya itu lama-lama akan hilang gitu? Kerutannya? Benjolannya. Baik. Ya, saya paham. Kemudian ada pertanyaan lagi? Sudah. Oh, sudah. Baik, usianya berapa? 26 tahun. Kenapa? 26. Baik, berat badannya ini Bu Dokter mau tahu ini berat badannya berapa? 50. Tinggi? 50. Mungkin dia gemuk atau enggak gitu? Iya, tinggi badannya atau mungkin tergolong gemuk ini, Mbak Putri? Kurus 155, beratnya 50. Oke. Masih agak gemuk sedikit ya. Baik, terima kasih. Nanti kita bantu jawab ya, Mbak ya. Baik, terima kasih. Ya, Dok, gimana nih Dok? Jadi untuk mengkonsumsi anoral ini aman nggak sih kalau untuk ibu menyusui? Iya. Dokter atau Mbak Eti mau bantu bisa jawab? dengan saya. Baik, silakan. Kemudian tadi Mbak Putri itu pertanyaannya apa lagi? Jadi gini, tadi kan kalau kita sudah mengkonsumsi katakanlah satu paket begitu kan ya, itu kan ada gejala yang sudah mulai berkurang. Itu kira-kira masih beresiko untuk muncul lagi nggak sih kalau misalnya jadi, kita berhenti mengkonsumsi? Jadi Ibu Putri yang ada di Malang ya tadi ya. Ibu muda sekali nih ya. Ibu muda sekali, umurnya 26. Nah, biasanya memang apabila untuk ibu menyusui hanya dapat menggunakan anoral liquid saja. Jadi pengobatan hanya dari luar saja. Jadi karena takutnya berpengaruh ke ASI-nya gitu. Ya, nah kemudian juga untuk Ibu Putri apabila sudah mengkonsumsi satu paket daripada pengobatan ini, misalkan habisnya satu box kemudian udah mengalami sudah ada agak baikan seperti yang saya sampaikan tadi. Jadi itu adalah gejala kasat mata. Perbaikan secara kasat mata. Kita lihat memang secara kasat mata sepertinya sudah sembuh, sepertinya sudah berkurang. Tapi sebetulnya di dalamnya kita tidak tahu kecuali ibu melakukan pemeriksaan ke dokter. Dan kalau periksa ke dokter itu pasti harus dilihat dong. Dilihat di apa ya Dok namanya? Dilihat buat tahu gejalanya itu udah berapa derajat dia. Iya. Gitu. Apa derajat 1, 2, 3, 4. Iya, jadi dicek dulu apakah memang gejalanya itu sudah mengalami perbaikan apa belum. Nah, apabila memang sebetulnya itu adalah hanyalah gejala kasat mata, jadi pengobatannya harus tetap selama 1 sampai 3 bulan. Setelah itu apabila memang sudah merasakan perbaikan, dosisnya bisa ibu turunkan. Tidak mengalami ketergantungan karena ini dapat
dosisnya dapat diturunkan. Mungkin ada yang perlu diingatkan, ini bukan obat ya pemirsa. Bukan ya? pemirsa, ini bukan obat. Jadi ini adalah nutrisi. Anoral Anlik ini bukan obat, tapi Anoral Anlik ini adalah nutrisi. Ibu bisa bandingkan antara nutrisi alami dan juga obat. Kalau obat itu biasanya pahit. Ya, bila kita buka kapsulnya dia akan terasa pahit. Kemudian juga biasanya warnanya putih ya. Tapi kalau misalkan nutrisi alami ini karena bahan-bahannya dari alam, jadi warnanya tidak putih, tapi agak kecoklat-coklatan, campur-campur ya Mbak ya. Namanya juga serbuk gitu kan. Nah kemudian selain itu juga apabila kita bisa pemirsa di rumah coba, kita buka kapsulnya, kemudian kita masukkan ke dalam air jernih ya, kita aduk. Justru antara obat kimia dengan nutrisi alami itu pasti kelarutannya berbeda. Kalau obat kimia pasti dia akan cepat larut, sedangkan untuk nutrisi alami dia akan susah larut dalam air. Oke. Ya, jadi sekarang untuk penelpon tadi yang sudah dari Jambi, dari Tuban, kemudian ada juga Ibu Putri yang dari Malang tadi, pasti yang masih belum ngerti nih cara mendapatkannya di mana sih, Mbak Wiwin? Untuk Bapak Yadi di Jambi tadi, Bapak bisa mendapatkan di Apotek Kimia Farma atau Apotek K24 di Jambi. Dan untuk Bapak Tumijan di Tuban, Bapak bisa dapatkan produk Anlik ini di Apotek Sasya, Apotek Doa Sehat, ataupun Sumber Laris ada. Terus untuk yang Mbak Putri di Malang, bisa dapatkan di Apotek Kimia Farma dan Apotek K24 juga. Di Malang sudah ada supervisornya juga. Sana juga ada supervisornya sendiri. Jadi sudah tersebar di seluruh kota Malang sebetulnya. Jadi sangat mudah untuk mendapatkannya. Jadi untuk Anda pemirsa yang mungkin masih belum cukup paham, Anda yang masih ingin bertanya-tanya lagi seputar produk atau juga butuh informasi produk, bisa menghubungi di nomor 0853 3022 117 atau mungkin nanti bisa telepon, SMS only ya di customer service-nya ya di 08777 100 107. Atau satu lagi Anda juga bisa add Facebook-nya di PT Marion Sam ya. Jadi pokoknya semuanya ada solusi deh. Jadi dimanapun Anda berada yang namanya produk Anoral Anlik ini cukup mudah untuk bisa Anda dapati. Dan nanti kita masih akan membahas lagi bagaimana sih wasir supaya tidak kumat lagi gitu ya. Tetap di Solusi Sehat yang salah jadi yang satu ini. Selamat malam pemirsa, Pojok Pintu kembali hadir menyapa Anda. Bapak satu anak nekat mengakhiri hidupnya dengan cara bakar diri. Diduga korban sengaja membakar diri karena terhimpit masalah ekonomi. DPD Partai Demokrat akhirnya memutuskan mengusung rasio Dimam Abror untuk maju di Pilwali Surabaya. Korps Marinir TNI AL dan Marinir Amerika ini bergabung mengikuti lomba panjat pinang. Jangan ngaku penggemar otomotif jika belum melihat acara yang satu ini. Di sini, baik modifikasi, perawatan, hingga komunitas akan dikupas habis. Saksikan Otoji hanya di JTV. Pemirsa masih bersama kami dalam program Solusi Sehat Siang, solusi kesehatan untuk Anda. Dan sekali lagi untuk Anda yang sudah ingin sekali mendapatkan produk dari Anoral Anlik ini, cukup datang aja ke apotek terdekat karena harganya juga sudah cukup terjangkau ya. Nah di segmen terakhir ini Dok, ada apa sih yang ingin disampaikan ke pemirsa JTV ini Dok, silakan. Bagi yang belum kena hemoroid atau ambeien ini, saya sarankan untuk menyertakan lah pokoknya sayur-sayuran, buahan dalam diet Anda. Jadi pagi-pagi bisa makan yang namanya serat atau sereal. Pokoknya kan bisa ada roti gandum atau yang berserat roti sekarang ya. Cari buah-buahan yang berserat nih, kayak yang pepaya, mangga gitu. Jadi kita tuh memang tiap hari harus makan siang, makan malam, harus atau makan sore harus makan ada buah-buahan, sayuran. Gantilah cemilan-cemilan tuh yang yang padat karbohidrat tuh dengan buah-buahan, salad buah ya kan.
Itu pagi-pagi juga kita bisa makan jus atau yang berserat, buah-buahan juga. Jadi Kalau jangan sampai kita kena hemoroid. Air putih jadi jangan sering minum yang manis-manis ya. Kurangin. Jadi yang paling bagus kita minum air putih itu 6 sampai 8 gelas per hari. Kalau haus aja jangan minum sampai banyak-banyak gitu ya. Secukupnya aja ya. Jadi kalau bisa jangan mengedan ini. Kalau udah ada benjolan segera berobat. Kalau grade-nya masih 1-2 masih bisa dikurangi, dikecilin. Tapi udah grade 3-4 ya harus dioperasi. Tapi bukan sembuh. Kita harus dietnya sehat juga, makan buah-buahan, sayuran gitu. Oke, geser ke sebelah Mbak Tini, apa yang ingin disampaikan untuk pemirsa JTV? Jadi untuk pemirsa JTV dimanapun Anda berada, untuk yang mengalami ambeien ataupun hanya baru mengalami gejala ambeien saja, segeralah mengkonsumsi Anoral Anlik ini. Di mana Anoral Anlik ini adalah satu paket pengobatan, tidak hanya dari luar tapi dari dalam. Tidak hanya penyebab dari, tidak hanya dari ininya saja, penyakitnya saja yang kita hilangkan, tapi penyebabnya kita perbaiki gitu. Jadi lebih baik mencegah daripada mengobati. Betul ya, sekali. Apalah arti sebuah harga. Betul, ya. Yang penting adalah kesembuhan dan kesehatan. Sehat itu mahal, tapi sakit lebih mahal lagi. Jadi pemirsa di rumah bisa mendapatkan Anoral Anlik ini di seluruh apotek yang sudah tersebar di kota Surabaya dan juga di seluruh Indonesia. Baik, dengan harga yang cukup terjangkau pastinya. Sekarang untuk Anda pemirsa, mungkin Mbak Wim bisa bantu jelaskan lagi mungkin khususnya yang ada di wilayah Surabaya, tapi di wilayah di luar Surabaya juga pastinya pengen diingatkan lagi ini Mbak Wim. Kira-kira gimana ini untuk bisa mendapatkan? Ini untuk Anda yang membutuhkan informasi lebih lanjut, silahkan hubungi ke nomor 085 330 221177 atau ke layanan konsultasi SMS only 08 777 100 107. Oke, jadi sekali lagi untuk Anda pemirsa, harganya terjangkau sekali. Untuk bisa mendapatkannya juga cukup mudah sekali. Mudah-mudahan Anda bisa segera sembuh, dan untuk yang sudah mulai gejala-gejalanya bisa batal deh, nggak sampai sakit gitu ya. Akhirnya kita harus segera pamitan. Terima kasih loh yang tadi sudah telepon-telepon, dan saya Fana Rauf yang bertugas untuk hari ini mewakili seluruh kru yang juga bertugas. Mohon undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau mungkin ada salah kata. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih. Kalau rame semangat ya. Iya, semangat kalau rame. Semangat. Nyerocos. Enak ya kalau di foto di belakang kalian jadi kayak. Iya. Mas. Ayo Mas.